Para muhibbin rahimakumullah. Imam Sufyan ibnu Uyainah menafsirkan fa innahu li wa ana ajzi bihi tadi. Innal mazalima tu'adda min sa'iril a'mal illa shaum fayatahammalullah ma baqiya minal mazalim wa yadkhulu bis shaum al jannah. Bahwa kezaliman yang dilakukan oleh kita pernah mengambil harta orang ini, kita pernah menggibah orang ini, kita pernah memfitnah orang ini, kita pernah menyakiti hati orang ini. Itu akan dibayar di akhirat kaya dengan amal-amal kita. Kalau kita kada sempat minta halal dalam dunia, kada sempat minta ridha, mati kita. Nah, di akhirat kaya dibayar dengan amal. Menggibah dibayar misalnya dengan 100 rakaat sembahyang. Memfitnah orang dibayar dengan zakat-zakat kita. Nah, mengambil harta orang dibayar dengan sedekah-sedekah kita. Kecuali puasa. Nah, puasa ini kada akan bisa digunakan untuk membayar itu. Karena puasa ini milik Allah. Jadi andai kata kita habis sudah berbayar hutang ini, habis sudah amal-amal kita, cuma lagi puasa tertinggal, maka masih ada kita lagi menggibah orang, masih ada lagi menzalim orang. Sedangkan sembahyang sudah habis takur dibayarkan, zakat sudah habis dibayarkan, sedekah sudah habis, tinggal lagi puasa. Nah, puasa ini ditahan oleh Allah. Kada bisa dibayarkan lawan hutang-hutang itu. Fayatahammalullah ma baqiya minal mazalim, Allah yang menanggungnya yang tersisa dari kezaliman itu. Nah, jadi Tuhan aku membayarinya kena itu. Dan puasa ini jangan diganggu gugat. Ini khusus untuk orang yang puasa. Wa yadkhulu bis-shaumil jannata, dan dia masuk surga dengan puasa yang tersisa itu. Nah, ini fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada lagi yang mengatakan Imam Abu Bakar Al-Arabi, seorang ahli tafsir. Beliau menafsirkan fa innahu li wa ana ajzi bihi itu bahwa seluruh hutang-hutang kita di dunia itu dibayar dengan puasa. Tapi bagaimanapun banyaknya hutang itu, puasa ini kada akan habis. Nah, kada akan habis. Kalau sembahyang mau habis, zakat mau habis, kita bayarkan ke hutang-hutang kita. Tapi kalau puasa ini sebesar apapun hutang kita dalam dunia, kada mau habis dibayarkan. Kenapa? Karena Allah telah mengatakan bahwa puasa ini diberi ganjaran yang tak terhitung. Wa innama yuwaffas, disempurnakan pahala orang-orang yang puasa, yang sabar itu juga iri hisab tanpa ada hitungan lagi. Jadi berapa aja hutang kita, puasa ini yang menutupinya semuaan. Sehingga masih ada tersisa amal kita puasa, dan kita masuk surga dengan puasa itu. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kan kalau ibadah-ibadah lain tuh ada ganjaran, ada nilai. Paling sedikit 10. Ada yang 100, ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta. Ganjaran ibadah kita nih. Ada hitungannya. Nah, kalau puasa itu kan ada hitungannya. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah puasa itu. Nah, ini puasa yang demikian ini adalah puasa yang diterima Allah Ta'ala puasanya. Nah, kada sembarang puasa. Karena setiap puasa yang sah itu belum tentu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Perisai daripada
maksiat. Hendak berdusta, ingat aku puasa. Hendak menggibah orang, ingat aku puasa. Hendak berbuat maksiat apa, ingat aku puasa. Nah, puasa ini junnah perisai. Kalau orang puasa itu masih mau berdusta, apalagi kada puasa. Apalagi kada puasa. Bila orang di bulan puasa kada kawa dipercaya, apalagi kada bulan puasa. Karena puasa itu sebenarnya sudah menjadi junnah, perisai daripada maksiat. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang pada bulan Ramadan tidak dapat ampunan Allah, maka bulan-bulan lain jauh ampunan itu didapat. Karena bulan puasa ini bulan yang sudah penuh dengan rahmat. Di bulan yang penuh rahmat itu inya kada dapat jua rahmatnya, apalagi di bulan-bulan yang lain. Fa'idha kana yaumu sawmi ahadikum, bila mana adalah hari puasa salah seorang kamu, fala yarfuz wala yaskhab, janganlah berbuat maksiat, janganlah berkata-kata yang tidak berguna. Nah, ini salah satu syarat untuk puasa itu diterima Allah. Untuk bisa puasa itu menjadi jaminan kita untuk surga. Di waktu puasa itu jangan berbuat maksiat dan jangan berkata-kata, berteriak-teriak yang tidak ada gunanya. Fa in sabbahu ahadun, jikalau ada orang yang menyumpahi akan dia, mencela akan dia, au qatalahu, atau ada orang yang membawai bakalahi lawan inya, falyaqul, hendaklah dia mengata, inni shaim, inni shaim. Dalam hati aja bang, inni shaim, ini aku puasa, aku puasa. Nah, ada orang memanasi, hendak membawain apa, orang kada baik. Nah, dalam hati kita bisiki, inni shaim, aku ini puasa. Karena puasa itu perisai tadi. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Demi Tuhan, diri Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang puasa atyabu, lebih harum indallah, di sisi Allah, min rihil misik, daripada harumnya kasturi. Lisaimi farhatani yafrahuhuma, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan yang ia peroleh. Pertama, iza aftara fariha bifitrih, bila dia buka, dia gembira dengan bukanya itu. Wa idza laqiya rabbahu, bila mana dia bertemu Tuhan, fariha bisaumi, dia gembira dengan puasanya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hadis muttafaq alaih wa rawahul arba'atu wa Ahmad wa Ibnu Khuzaimah bi ikhtilaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis rawahul Bukhari wa Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, maka Allah tidak ada keperluan pada bahwa dia tinggalkan makannya dan minumnya itu. Nah, artinya apa? Kalau kita puasa, lalu kita berbuat dosa, nah apakah dosanya? Berdusta, atau bertutur kata menyakiti orang, atau kita berpakaian-pakaian yang dilarang oleh Allah. Puasa kita, puasa itu jelas sudah ditolak oleh Allah. Karena jadi apa-apa.
hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bahkan pendapat ulama banyak yang mengatakan bahwa puasa yang di dalamnya itu ada dusta atau ghibah itu bukan hanya batal pahala, tapi sekaligus batal puasa. Banyak ulama-ulama yang berpendapat itu. Kalau kita menggibah orang di bulan puasa, siang hari maksudnya waktu puasa, atau berkata dusta, bukan hanya pahala yang hilang, puasanya pun jadi batal. Di samping dia batal, dia wajib tetap bertahan, jangan buka sampai maghrib. Cuma tetap wajib mengqadha kayaknya di hari yang lain. Jadi barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dosa dan perbuatan dosa, jadi di siang bulan puasa itu disebutkan bahwa guring orang puasa itu adalah ibadah. Guring orang puasa itu adalah ibadah. Nah, dibanding amun kada guring nih macam-macam orangnya. Mun kada guring nih, kayaknya turun ke tanah, duduk di gardu, duduk di mana bepandiran, becatur, bedum, menghadang buka puasa. Melihat orang lalu lalang di kartak macam-macam. Ini baik guring, guringnya baik ibadah ini. Jadi mbak sambil subuh guring aja lagi sudah guring. Karena parak juhur bangun, mbak juhur guring, asar bangun, mbak asar guring, maghrib buka. Nah ini insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diterima puasanya. Kenapa? Karena dia tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa. Selama kita berbuat dosa di bulan puasa, Allah kadang memperdulikan puasa itu. Nah, jadi fadilat puasa nang kau membayari hutang-hutang kita, nang kadang mau berhabisan tadi, itu kalau puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu